Dengan mengerti maksud Kristus apa di balik itu, semuanya tidak menjadi masalah haram dan halal. Itu Bang dari saya dulu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak RT atas penjelasannya Pak RT. Luar biasa ya. Oke, baik. Mungkin disambung lagi oleh Bu Sri ya. Bisa memberi pencerahan terkait menyambung dari Pak RT ataupun pengalaman-pengalaman Bu Sri. Silakan Bu. Iya, makasih. Selamat malam. Saya hanya menambahkan aja dari Bung Gea dan Pak RT. Sudah bagus sekali ya. Kita juga justru bersyukur Gereja Katolik melakukan betul-betul yang sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus. Karena Yesus mengatakan dia datang ke dunia untuk membawa damai. Memberitakan kabar baik justru kepada orang miskin. Tetapi kalau misalnya ada aturan memberi perpuluhan, sedangkan orang miskin aja pendapatannya justru masih berkurang, bagaimana dia bisa damai? Nah itu, saya ambil satu contoh, suster suami saya, gaji 4 juta, dia Kristiani tapi non-Katolik. Saya pernah tanya, apakah suster memberi perpuluhan? Dia bilang, Oma, saya jadi bingung katanya. Saya jadi ketakutan. Tidak memberi bagaimana. Dia bilang begitu. Karena uang 4 juta itu dengan anak 4, dengan orang tua, ada orang tuanya ya, mamanya yang janda, ya, untuk bayar bulanan untuk BPJS, dan untuk apa dan sebagainya, listrik dan sebagainya, biaya hidup, mana cukup gitu loh. Bagaimana memberi perpuluhan, dia katakan gitu. Nah, memang betul ya, saya tambahkan lagi di ayat juga ada Matius 9 ayat 13. Di situ Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasih. Jadi tambahan lagi ayat, yang ku kehendaki adalah belas kasih, bukan persembahan. Jadi kalau orang yang mematok utama persembahan, memberi persembahan kepada Tuhan, itu yang penting, apa ada aturan kalau tidak memberi nanti begini. Itu sudah menyalahi ajaran Yesus. Karena Yesus mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah. Maka bisa-bisa juga seperti orang yang mewartakan bisa akhirnya motivasinya dalam pelayanannya itu keliru. Jadi yang ditekankan adalah perpuluhan. Kita bersyukur Gereja Katolik walaupun pewarta orang awam dan sebagainya tidak pernah meminta seperti itu ya. Apalagi Romo tidak ada. Diberi syukur nggak diberi sudah. Itu yang namanya stipendium. Diberi syukur nggak diberi ya sudah. Pulang naik taksi ya udah dari kantong sendiri. Tetapi itu kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Coba buktinya sekarang, Gereja Katolik tidak menekankan perpuluhan. Tapi ternyata Gereja Katolik itu tidak sulit ya, dicukupkan oleh Tuhan. Walaupun di daerah-daerah juga itu dicukupkan. Dicukupkannya adalah dari kota atau apa diatur untuk membantu ke sana. Kita tidak pernah lihat sampai Romo kelaparan dan sebagainya, tidak ada. Tapi kalau kita lihat gereja, terutama di Jakarta ya, gereja dibangun itu sampai puluhan miliar. Tetapi itu tidak ditekankan pada umat, harus bayar segini, enggak. Dengan sukacita, yang tadi dikatakan Bung Gea dan Pak RT, dengan kasih yang Yesus katakan, yang kukehendaki adalah belas kasih, tidak dengan paksaan. Kalau dengan paksaan, itu tidak membawa damai, malah membawa kacau di dalam keluarganya. Ada satu ini nyata ya, saya kenal ya, tapi saya tidak sebut di mana dan siapa orangnya. Suaminya ketua lingkungan, istrinya itu Kristiani but non Katolik. Tapi dia karena sudah ditekankan perpuluhan, jadi suaminya tuh ketua lingkungan, istrinya tuh Kristiani non Katolik ya. Karena dia sudah ditekankan tiap bulan perpuluhan dari hasil dia sendiri, bukan dari suaminya, dia sendiri. Maka dia memberi perpuluhan itu. Dia juga bingung.
Dia beri perpuluhan, dia tuh kemana larinya gitu. Begitu dia tanya suaminya bahwa uang bulanan yang umat sumbang, yang tidak dipaksa mau nyumbang berapapun, silakan. Yang tadi Bung Gea cerita, 500 perak pun juga boleh, amplop kosong pun diterima, tidak pernah dicela, tidak pernah ditegur gitu. Nah, ketua lingkungannya, suaminya itu menjelaskan uangnya nanti begini, ke sini, dan sebagainya. Akhirnya itu istrinya yang non-Katolik itu, dia kan memberi perpuluhan. Akhirnya dengan sukacita dia memberikan justru ke lingkungan itu. Dia kasih perpuluhan itu di lingkungan. Nah, karena dia tahu arahnya kemana gitu. Nah, ada lagi satu familinya suami saya. Dia adalah keturunan Katolik semua. Nah, anaknya itu salah satunya menikah dengan Kristiani yang Katolik. Dan dia ke gereja sana. Nah, itu ditekankan perpuluhan. Tetapi karena dia melihat mamanya sendiri susah, mama papanya tuh tidak ada uang, susah tiap bulan. Maka kalau dia beli perpuluhan ke gereja, sedangkan orang tuanya sendiri susah, padahal kan Katolik kan, dia juga kan masih Katolik gitu, cuma dia suka ke gereja ke suaminya. Maka akhirnya dia ambil alih. Perpuluhan itu dia kasih tiap bulan ke mama papanya. Dia katakan, aku nggak dosa kok, perpuluhan tetap aku jalani, tetapi untuk orang tua. Nah, itu bijaksana sekali. Nah, ini saya melihat seperti ini. Maka masalah perpuluhan, ada satu juga orang Katolik yang sudah pindah ke gereja lain, sampai di sana dia ditagih karena sudah 3 bulan nggak memberi perpuluhan. Ditagihnya di depan umum rame-rame. Akhirnya dia balik lagi ke Katolik. Dia cerita pada saya, ternyata gereja Katolik tidak menekankan perpuluhan. Kami dipermalukan di sana karena harus memberi perpuluhan. Sedangkan kami sendiri keluarga susah, dia bilang. Boro-boro perpuluhan, biaya hidup aja kembang kempis, dia katakan gitu. Maka saya katakan apa yang dilakukan gereja Katolik itu sudah benar di mata Tuhan. Ya, jadi umatnya tuh dia penuh ketakutan, tidak bingung gitu. Memberi salah, nggak memberi salah. Maka akhirnya hidupnya tidak damai. Padahal Yesus katakan, aku datang ke dunia memberi damai dan sukacita kepada manusia. Nah, kalau Yesus sudah memberi damai, tetapi dengan ada ditekankan perpuluhan, bagaimana dia bisa damai gitu. Jadi saya juga bersyukur, salah satu mantu saya pindah ke, kami tidak memaksa loh, kami tidak memaksa untuk pindah ke Katolik, enggak. Itu iman masing-masing, kita tidak boleh memaksa. Lalu tiba-tiba dengan sendirinya dia minta pindah. Saya bertanya, kenapa kamu pindah? Mami, papi tidak pernah memaksa. Bukan, Mami. Karena saya begitu masuk ke dalam gereja Katolik, begitu tanya-tanya, uang kolekta itu, uang persembahan tiap bulan itu yang tidak dipaksa, kemana larinya? Dan disitulah akhirnya saya ingin pindah ke Katolik. Karena kalau memberi persembahan itu kita tahu ke arah mana persembahan itu gitu. Dan dia dulu berpikir Romo yang pegang duit. Saya bilang Romo tidak pernah pegang duit, bahkan tidak digaji. Mungkin digaji juga kecil, nggak cukup mungkin buat transport dan sebagainya. Karena Romo-Romo itu sudah mau menjadi Romo sudah komitmen hidup dalam tadi yang Pak Bung RT tadi katakan. Ya, Romo-Romo itu flutter itu flutter Romo Yohanes di sana juga betul dia menanam buncis dan sebagainya, bahkan suster-suster biarawati juga membuat cemilan-cemilan dan dijual itu ya. Jadi dia tidak membebankan umat. Tetapi yang tadi dikatakan ada umat yang menyumbang 100 juta, itu nggak aneh, banyak di Jakarta. Ada yang menyumbang tabernakel itu sampai 2M satu orang itu yang kita tahu ya, saya tahu ya, karena dia adalah ketua wilayah dari saya di Kelapa Gading, saya tahu dia. Dan dia punya 2 anak, dua-duanya anaknya laki-laki, dua-duanya itu adalah menjadi Romo. Dan dia pengusaha yang maju dan kaya raya. Dia menyumbang tabernakel itu 2M ya untuk pembangunan gereja yang baru. Jadi tidak dipaksa orang yang berduit, yang berkelebihan, ya silakan. Lebih dari 10% ya silakan. Tetapi orang yang tidak mampu, kalau tidak mampu tidak dibebankan supaya keluarga ini hidup damai, sukacita. Bahkan kalau perlu misalnya yang menekankan 10 perpuluhan pada saat dia memberikan khotbah,
Boleh kalau dia katakan, ya itu memberikan perpuluhan. Tapi uang perpuluhan itu kamu sumbang kepada orang-orang di sekitar kamu yang miskin. Nah, itu baru bagus saya katakan. Itu baru betul-betul perpuluhan itu arahnya kemana gitu. Ya, ini hanya nambahkan aja Bung Gea dan Pak Bung RT. Ya, hanya nambahkan. Jadi tadi yang saya pegang itu Matius bab 9 ayat 13. Yesus sendiri mengatakan yang kukehendaki adalah belas kasih. Jadi kalau memberi itu dengan belas kasih, dengan tidak dipaksa, dengan rela, kan pasti dia damai. Dan itu yang diminta oleh Yesus untuk hidup damai. Bukan hidup penuh ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau dengan ditekankan perpuluhan, maka hidupnya dia adalah ketakutan. Firman Tuhan masuk, tetapi dikalahkan oleh ketakutan. Dan firman Tuhan akhirnya dia juga bingung, apakah ini benar Tuhan? Kenapa Tuhan memaksa perpuluhan? Padahal Tuhan tahu saya ini susah. Dia akan bertanya-tanya dan iman dia akan goncang gitu. Padahal Yesus katakan, aku datang untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang miskin. Itu yang diutamakan. Itu saja Bung Gia dan Pak RT. Terima kasih, Tuhan berkati. Lanjut. Terima kasih Ibu Sri. Saya berikan dulu kepada Dirut, perusahaan besar ini ya, Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Salam damai Bu Sri, Pak RT, saudaraku Katsu. Selamat malam Pak. Iya, jadi kalau saya menanggapi hal seperti ini, Bung Gea, saya misalkan saya sebagai umat denominasi itu, denom itu, amit-amit jabang bayi dah ya. Karena apa? Otomatis kan itu selalu diberikan ya seperti tadi Bu Sri cerita kan, diteror. Ada yang diteror lah. Diteror dengan ayat. Itulah yang parahnya. Kisah Ananias lah segala macam itu untuk membenarkan perilaku dia yang ingin memperkaya diri sendiri.